Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fafillah rahimakumullah, Bapak dan Ibu kaum muslimin, jamaah salat maghrib hadanallahu wa iyyakum. Yang saya muliakan, saya hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Benar-benar pujian itu semua akan kembali kepada Allah. Manusia yang haus akan pujian, dia akan capek karena berharap semua yang dilakukan itu dipuji. Ketika dipuji, dia akan tinggi hati. Ketika tidak dipuji, dia akan merasa rendah diri. Dan orang-orang seperti ini sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan pujian. Karena manusia itu benar-benar makhluk yang sulit untuk dipuji. Bagaimana mungkin kita dipuji karena kita masih banyak dosa? Pujian itu akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang berusaha untuk menghindari dosa. Bukan orang yang enak untuk melakukan dosa, nyaman untuk berbuat dosa. Seharusnya kita lebih gelisah ketika kita berbuat dosa, tidak bisa tidur, tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur nyenyak ketika merasa punya dosa. Tapi tidak bisa tidurnya kita, tidak bisa makan enaknya kita, gelisahnya kita tuh biasanya bukan karena dosa. Karena nggak punya duit, kita merasa gelisah. Yang paling mengancam bagi seorang muslim itu adalah dosa. Kita diancam dengan berbagai macam ancaman, itu tidak ada artinya. Karena ancaman itu sampai atau tidak sampainya kepada kita tergantung takdir Allah. Awas nanti kalau lewat sini saya hadang. Kita takut dengan itu, ternyata yang mau menghadang kita mencret. Udah jadi kan? Karena belum waktunya kita dihadang. Jadi benar-benar yang paling harus kita takuti dan kita waspadai itu adalah dosa. Jangan pernah merasa aman dengan dosa. Kita kadang menyepelekan, ini kan dosa kecil, paling seperti ini kok, secuil tok, dan lain sebagainya. Nggak boleh begitu. Kenapa? Karena bukan masalah kecil atau besarnya dosa, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Kalau kita ingat dahsyatnya kubur, kita sulit Pak untuk berbuat dosa. Kalau kita tahu ngerinya mahsyar, ini luar biasa ya. Dan yang bisa mengetahui hal itu, merasakan hal itu, mereka yang benar-benar kuat imannya kepada Allah. Seperti ini kan sebetulnya dalam rangka untuk mengingatkan itu semua. Seharian kita sibuk dengan pekerjaan, seharian kita mungkin melakukan satu aktivitas yang kadang terlupakan tentang Allahnya.
Maka perlu kita duduk seperti ini untuk apa? Mengingat Allah sebetulnya itu. Dan gak lama, paling 45 menit. Tapi kalau ngobrol, wah 2 jam gak cukup tuh. Ngaji 2 jam, hilang semua jamaahnya. Kelamaan. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa duduk bermajlis bersama dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan ini benar-benar mengantarkan diri kita untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Kita bersalawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Semoga salawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan diri kita kelak yaumil qiyamah untuk mendapatkan syafaat dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama, beliau bernama Syaqiq Al-Balkhi. Orang yang terkenal mengobati hati. Jadi kalau ada orang suka sakit hati, ini bertanyanya kepada Imam Syaqiq Al-Balkhi. Kalau merasa hatinya gelisah, bertanyanya kepada beliau. Senang untuk mengobati penyakit-penyakit hati. Dia punya murid namanya Hatim Al-Asham. Hatim ini ditanya, apa saja yang sudah engkau pelajari selama berguru kepadaku, menjadi muridku, kurang lebih sekitar 30 tahun. Lama ya, 30 tahun. Kita kalau yang TK, zaman Bapak kayaknya belum ada TK. TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, 11 tahun, SMA 3 tahun, 14 tahun. Ini kalau munggah terus, nggak tahu pernah kawak ya, nggak munggah bisa nambah ini kan. 14 tahun, kuliah paling lama lah katakan 5 tahun, 19 tahun yang S1. Belum nyampe 30 tahun itu baru separohnya. Nah ini ada murid yang berguru sampai 30 tahun. Ditanya sama gurunya, apa saja yang sudah kamu pelajari selama berguru kepadaku, kurang lebih 30 tahun. Masya Allah ya, orang-orang soleh itu kalau berguru temenanan Pak. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan apa yang menjadi harapan dari gurunya. Jadi kalau jadi seorang guru itu banyaklah mendoakan muridnya. Kalau murid mendoakan gurunya itu sudah menjadi hal yang lumrah, tapi guru mendoakan murid itu jarang. Ini di sini yang jadi guru harusnya sering mendoakan muridnya. Kenapa? Karena doa guru itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh muridnya. Kemudian Hatim menjawab, aku hanya belajar 6 perkara. 30 tahun cuma 6 perkara tuh. Sedikit sepertinya ya. 30 tahun hanya belajar 6 perkara. Perkara apa saja? Yang pertama, aku melihat orang selalu meragukan rezekinya sehingga membuatnya kikir dan tamak. Jadi Hatim ini sering melihat orang itu meragukan akan rezeki, bahkan sering membatasi rezeki. Pak, tolong benarkan ini, benarkan itu. Wani piro, nah itu kan sudah membatasi rezeki itu. Kalau segini saya mau, kalau nggak segini saya nggak mau. Itu sebetulnya membatasi rezeki. Banyak yang meragukan rezekinya. Ini dilihat oleh Al-Hatim ini. Sehingga membuatnya kikir karena merasa terbatasi rezeki yang Allah berikan, khawatir habis, tidak cukup untuk hidup, maka kikir. Kemudian apa? Tamak. Ya, rakus dia. Tetapi aku selalu bertawakal kepada Allah,
tentang masalah rezeki. Nah, karena melihat banyak yang seperti itu, maka Hatim ini berusaha untuk bertawakal kepada Allah. Ternyata dari 6 perkara tadi, yang satu ini sudah dalam ini, Pak. Ya. Di santri yang benar tuh begitu. 30 tahun belajarnya cuma 6 perkara, tapi satu perkara saja ini sudah menyangkut kehidupannya dari lahir sampai mati. Tentang rezeki kan begitu. Sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak yang meragukan. Dan ini kan tauhid sekali nih. Tidak menutup kemungkinan di antara kita juga ragu dengan rezeki dari Allah. Disampaikan dalam surah Hud surat 11 ayat ke-6, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jadi tidak ada satupun binatang melata ini yang Allah ciptakan disia-siakan oleh Allah tidak dapat rezeki. Dan dia mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Jadi tidak ada satu binatang melata pun yang tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat betapa mereka itu bertawakal kepada Allah. Ya. Padahal mereka tidak, tanda kutip ya, tidak pernah berpikir tentang rezeki. Karena Allah tahu tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Seperti anak burung gagak tuh. Ketika kecil kan warnanya putih karena belum tumbuh bulu hitamnya. Dan anak burung gagak ini tidak disuapi sama induknya, ditinggal Pak kalau sudah agak besaran itu. Ternyata dia itu memiliki bau yang khas. Bau ini disukai oleh serangga. Jadi dia berdiam diri saja di situ, serangganya pada datang. Makanannya datang sendiri. Ya. Jadi Allah tahu, oh, kamu tidak disuapi sama induknya. Ya. Aku datangkan, aku jadikan tubuhmu bau yang disukai oleh serangga. Jadi kalau kita tubuhnya bau, nanti ada serangga datang. Ya. Ular, apa itu? Ulat gendon. Ya, ular gendon tahu ya Pak? Yang sembunyi biasanya di bawah pohon turi. Tuh kalau di bedol itu banyak ular gendonnya itu. Hidupnya nggak pernah tampak di permukaan tanah, selalu di dalam tanah. Makanya ular gendon putih, nggak pernah kena sinar matahari. Ya. Dan tidak ada ceritanya ular gendon itu kurus, gemuk-gemuk semua. Padahal di dalam tanah, nggak kemana-mana, Allah datangkan rezekinya. Ini bukan berarti kita pasrah. Artinya rezeki itu sudah dijaminkan oleh Allah. Sesuatu yang sudah dijaminkan itu tinggal diambil, tinggal dijemput. Nah, perkara nanti banyak atau sedikitnya itu terserah Allah. Saya punya anak saya masih TK, saya titipkan di TK. Ketika saya keluar rumah, karena pulang jam 11, ditanya sama tetangga, mau kemana Pak? Mau jemput anak. Itu sudah jelas nggak anaknya di mana? Sudah jelas. Kenapa? Karena saya mau jemput. Oh, ada di TK sana. Tapi jam 5 sore anak saya belum pulang, main. Saya keluar rumah, pakai motor, ditanya, mau kemana Pak? Nyari anak. Kira-kira sudah jelas belum tempatnya di mana? Belum, namanya juga. Nah, jenengan nyari rezeki apa jemput rezeki? Kalau sekarang masih nyari rezeki, nggak ketemu-ketemu.
Sekalinya ketemu kita merasa ini kurang gitu ya. Makanya kalimat yang betul adalah menjemput rezeki. Nah, nanti terserah Allah ketika kita menjemput dapatnya berapa, terserah Allah. Nah, ini ilmu pertama yang dipelajari oleh hatim itu tentang rezeki. Banyak manusia yang meragukan rezekinya. Makanya hatim ini berusaha untuk benar-benar bertawakal kepada Allah tentang hal itu, ya. Dia mengatakan, karena aku termasuk makhluk melata. Makhluk melata itu adalah makhluk yang nempel ke tanah. Kita akan nempel, Pak, ke tanah. Tapi kalau kita dibilang melata, kan Bapak termasuk makhluk melata. Rasanya gimana? Ya? Berarti mirip ular, mirip kadal, mirip macam-macam kan? Ini hati menyatakan dirinya bahwa saya termasuk makhluk melata. Ya, sehingga hatiku tidak khawatir terhadap apa yang telah dijaminkan oleh Allah. Ya. Gak ada khawatir-khawatirnya. Hal ini, maaf, bukan bermaksud untuk kita malas dalam bekerja, bukan. Karena sebetulnya yang Allah nilai itu ikhtiarnya, bukan hasilnya. Yakin ikhtiarnya. Ada orang, maaf ya, bekerja dari pagi sampai sore, bahkan nggak ada liburnya, kadang juga lembur. Kalau mau dibayar, mungkin sebulan nggak cukup kalau 10 juta, Pak. Nggak cukup. Tapi ternyata sebulan hanya dapat 2 juta. Kalaupun dia layak dapat 10 juta, ternyata dapat 2 juta, yang 8 juta disimpan oleh Allah tuh. Kenapa? Mungkin dengan keringat yang jatuh karena mencari nafkah yang halal, mungkin dengan rasa capek yang luar biasa untuk cari nafkah yang halal, Allah akan ganti tuh yang 8 juta dengan surga. Katakan kerja berapa? 20 tahun atau 30 tahun. Sing gampang mengalihkannya lah. Kalau usah lama-lama, kerja 10 tahun, setelah kerja meninggal. Tadi 8 kali 10, 80 juta. Tidak diberikan oleh Allah kepada dirinya. Kemudian dia meninggal. Surga diganti 80 juta, kira-kira mau nggak, Pak? Panjenengan harusnya dapat 80 juta, tapi 80 juta itu ditukar dengan surga. Pengen nggak? Itu. Jadi kalau kita mencari rezeki begitu, udah capek, lelah, keringetan, ya benar-benar capek luar biasa, tapi dapatnya sedikit. Yakin saja kalau kita mencari dengan cara yang halal, itu ada surga kok. Ya. Ini dalam itu ilmunya, hatim itu. Ya. Makanya nggak pernah tamak. Semangat saja. Adapun kemudian ternyata rezekinya diangkat jadi ini, diangkat jadi itu, punya jabatan ini, punya jabatan itu rezekinya. Itu amanahnya. Bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Ternyata takdirnya jadi kaya, alhamdulillah. Mungkin merangkak dari paling rendah titik nol, bahkan minus, sekarang jadi orang kaya. Itu takdir Allah. Ada yang merangkaknya dari min, sekarang masih di nol juga masih banyak. Belum meningkat ke 1, 2, 3, belum. Tapi tidak pernah bergeser dari mencari nafkah yang halal. Itu, Pak. Karena tidak mungkin, Pak. Yakin tidak mungkin Allah akan mengecewakan kita. Yang kedua, aku melihat setiap orang memiliki teman untuk mengadukan keluhannya. Banyak nggak begitu? Sekarang nggak perlu teman, yang nggak bisa ngomong saja buat aduan, HP, buat aduan. Aku melihat setiap orang memiliki teman untuk mengadukan keluhannya dan curahan hati kepadanya. Semua keluhan dan rahasianya diceritakan kepadanya. Kan banyak, Pak, seperti itu. Punya teman, kemudian diceritakan semua itu. Namun ternyata temannya tidak bisa menyembunyikan rahasia itu. Sehingga tidak siap
ya, dengan takdir yang menimpanya. Jadi kita punya rahasia nih yang sebetulnya tidak perlu diketahui oleh orang. Kita punya teman, kemudian teman kita ceritakan nih kepada teman kita. Ternyata dia cerita kepada orang lain. Manusia kan modelnya begitu. Aja ngomong-ngomong ya. Asli kontok sih ngerti. Nanti orang ini akan mengatakan, jangan ngomong-ngomong ya. Terus begitu ya. Nah, se-RT jangan ngomong-ngomong kabeh. Berarti sudah tersebar kemana-mana. Kenapa? Manusia itu tidak bisa menyimpan rahasia, Pak. Maaf, makin banyak kita punya informasi terhadap orang lain, makin besar potensi untuk bercerita. Ya, coba. Makanya jangan terlalu pengen tahu tentang orang lain. Nanti kalau disebut nama itu, pasti kita pengen cerita. Kenapa? Karena kita tahu. Cukup tahu namanya siapa, alamatnya di mana, pekerjaannya apa. Ya, yang umum-umum saja. Masalah hutangnya nggak perlu tahu. Ya. Masalah kepribadiannya nggak perlu kita kemudian ingin tahu. Sudah. Dan dia juga tidak ingin diketahui semua. Kenapa kita harus ingin tahu tentang orang lain? Ya. Mending kita ingin tahu tentang diri kita yang banyak kita tidak ketahui. Itu ya, teorinya begitu. Makin banyak informasi yang kita terima tentang orang lain, itu paling berpotensi untuk menceritakan tentang orang itu. Ya. Kemudian nanti mengatakan, aku selalu menjadikan amal soleh sebagai teman agar nantinya bisa menolongku di hari kiamat. Jadi sangat selektif untuk memilih teman. Tidak semua apa yang dia rasakan diceritakan kepada orang lain. Sekarang kan banyak model seperti itu, apa-apa cerita, apa-apa cerita. Bahkan untuk urusan keluarga, ya, rumah itu adalah aurat. Rumah itu aurat. Sehingga apapun yang ada di dalam rumah itu cukup sampai depan pintu saja, jangan sampai keluar. Termasuk rahasia-rahasianya. Sudah. Ada hadis itu. Jika seorang perempuan sudah menikah, kemudian dia masih bercerita tentang dirinya, tentang masalahnya kepada laki-laki lain selain dari suaminya atau mahramnya, maka bukan golongan dari golongannya Nabi itu, bukan golongan dari umatku, kata Nabi. Jadi kalau seseorang menikah kemudian cerita kepada lawan jenis yang itu bukan mahramnya, ceritanya cerita-cerita yang memang benar-benar kayak curhat gitu, Pak. Padahal dia sudah bersuami, dia sudah beristri. Sudah, jangan. Tahan. Kenapa? Ada ancaman dari Nabi itu. Namanya mukhabbab kalau tidak salah. Orang yang seperti itu bukan golongan dari umatku, kata Nabi. Ya. Sekarang kan maaf ya, hal seperti itu kayaknya kurang diindahkan oleh kaum muslimin juga. Ya. Kalau ingin berteman, bertemanlah dengan amal soleh. Dia tidak akan pernah curhat kepada orang lain lagi, tidak akan pernah cerita kepada orang lain lagi. Beramal saja kita. Berteman dengan sholat, berteman dengan Quran, berteman dengan sedekah, berteman dengan puasa. Itu teman-teman kita yang mereka pasti akan menolong kita. Kalau teman belum tentu bisa nolong loh, Pak. Salah satu di antara pesan Nabi kepada Abu Dzar apa? Dekatilah orang-orang miskin dan bertemanlah dengan mereka. Coba sekarang, senang berteman dengan orang miskin apa senang berteman dengan orang kaya? Oh, kalau wong sugih oleh cepretan kan begitu ya. Nah, cepretannya banyu ya terus.
Iya, ditraktir ini itu. Insyaallah ya. Jadi bertemanlah dengan amal soleh yang pasti dia akan menolong kita dan dia akan menguatkan kita di hadapan Allah nanti. Salat akan menguatkan kita, puasa akan menguatkan kita, baca Quran akan menguatkan kita tuh betul tuh. Itu teman-teman kita itu, Pak. Bahkan dia akan menemani kita di dalam kubur ketika sudah tidak ada teman lagi tuh. Kalau kayak gini kan banyak teman kita tuh. Ya. Masih bisa ketemu teman. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, siapa teman kita? Amal soleh. Maka curhat saja tuh dengan amal soleh, dengan sholat, dan dia akan menemaniku ketika melewati jembatan Sirat. Masya Allah. Siapa yang mau nuntun kita Pak di Sirat itu? Allah. Ya kan? Yang akan nuntun kita tuh, yang akan gandeng kita itu adalah amal soleh. Maka bertemanlah dengan dia. Silakan kita berteman dengan orang-orang soleh supaya amalnya menjadi soleh. Kalau berteman dengan orang soleh, insya Allah amal kita menjadi soleh. Itu kan kemarin ya sudah kita bahas. Ada dalam surah Az-Zukhruf. Supen Pak. Cepengi terus. Surah Az-Zukhruf surat 43 ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gak tampak. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Surah Az-Zukhruf surat 43 ayat 67. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Dulu Pak, bareng-bareng terus tuh, kemana-mana bareng, nongkrong bareng, ini bareng dan sebagainya, cakwir cetem banget lah. Itu sebagiannya akan menjadi musuh. Dan ini benar akan tuntut-tuntutan Pak. Apalagi kalau masalah hutang. Kan dituntut ya, gak usah bilang kamu utang sama saya nggak bayar akan saya tuntut di akhirat, gak usah bilang kayak gitu juga ketuntut ya. Jangan suka bilang-bilang kayak gitulah ya. Akan saya tuntut di akhirat. Memang akhirat seperti dunia ya, kesinggung dikit ke polisi bikin surat pengaduan ya. Sekarang kan suka pada adu-aduan begitu kan Pak. Tak kerasa kok kayak bocah cilik ya. Kesinggung ngadu wong tuane, kesinggung ngadu wong tuane. Sekarang kan banyak seperti itu mentalitasnya. Ya. Sudah jangan ke sana-sana. Ya. Jadi teman-teman akrab nanti itu bisa jadi musuh Pak. Kalau kita di dunia juga tidak bisa selektif mencari teman tuh. Kita berbuat zolim, mengambil sesuatu milik orang lain yang itu bukan miliknya, dituntut. Bahaya ya. Kecuali kalau kita berteman dengan orang-orang yang bertakwa. Itu akan ditolong, bukan dituntut. Itu. Okay? Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini ilmu yang kedua nih. Jadi, kalau kita punya teman, seakrab apapun, itu jangan semuanya disampaikan. Harus ada batasan. Kenapa? Karena khawatir teman kita tidak bisa menjaga amanah dari apa yang kita sampaikan. Kalau itu keburukan terutama. Sudah cukup berteman dengan amal soleh untuk curhatan kita. Kalau masalah yang lain silakanlah. Sekiranya tidak menjadi rahasia yang sangat penting. Kemudian ilmu yang ketiga, aku telah melihat setiap orang memiliki musuh. Coba sekarang lihat banyak kan orang memiliki musuh. Dikit-dikit jadi musuh, kayak gini jadi musuh, terus begitu tetanggaan bisa musuhan. Dan aku baru menyadari bahwa musuhku bukanlah orang yang menghinaku.
bukan orang yang menzalimiku, bukan orang yang menyakitiku, karena mereka hanya memberiku pahala mereka dan mereka memikul segala dosaku. Jadi kalau kita dihina itu bukan musuh, Pak. Biarkan saja. Aku dapat pahala kok. Dia menanggung dosa. Tuh, ya. Jadi kalau kita dihina, diejek, dizolimi, disakiti, ya, dihibai, difitnah, enak kita tuh seperti itu kan. Aslinya ya orang enak aslinya itu ya. Dengan difitnah, ini kan aslinya nggak enak kan. Yakin pengen bales, Pak. Apalagi punya kemampuan, kekuatan, kekuasaan, yakin pengen bales tuh. Tapi kalau dipahami, oh dia lagi ngambil semua dosa-dosaku, lagi mikul dosa-dosaku tuh, ya. Dan ya, aku diberikan pahala karena dizolimi sama mereka, ya, dihina sama mereka. Dan gak apa-apa. Jadi kalau dihina udah beres, ya. Tetapi musuhku adalah mereka yang menggodaku dengan kemaksiatan. Ya, ketika aku dalam ketaatan, lagi taat-taatnya Pak, lagi seneng sholat, tahajud digoda, tuh. Nah, itu musuh tuh. Ya. Lagi seneng-senengnya baca Quran tuh, 1 hari 1 juz, lagi seneng-senengnya itu Pak, seminggu lolos bisa tuh, 2 minggu, setan bikin apa sajalah yang membuat kita tuh pengen tidak ngaji. Mesti nanti akan dibikin seperti itu. Itu musuh Pak. Lagi seneng-senengnya sedekah, ada saja gangguan tuh. Itu musuh. Jadi kata beliau, musuhku adalah yang menggodaku dengan kemaksiatan ketika aku sedang taat kepada Allah. Itu musuhnya. Aku tahu musuhku itu adalah iblis. Kemudian siapa? Diriku sendiri. Dengan nafsu itu. Jadi ini nih, kadang kita tidak sadari bahwa diri kita itu musuh. Siapa? Yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kita lagi taat Pak baca Quran tuh, lagi seneng baca Quran. Ada bola tuh. Nafsu bukan? Nafsu, ya, kondisitis penonton bola. Enggak, apalagi favoritnya kalah. Kok bisa berpengaruh pada ngaji? Males tuh. Kan aslinya nggak nyambung, ya. Nggak ada hubungannya sebetulnya. Mau lagi segrep-segrepnya ngaji, tiba-tiba nonton bola, timnya kalah. Qurannya tutup tuh. Kalahnya. Itu iblis itu. Kenapa? Naik ke hawa nafsu kita. Dan gak jarang begitu loh Pak. Gak jarang begitu. Bisa saja dibikin seperti itu. Nah, itu musuh. Jadi kalau orang menghina, orang mengejek, orang mencibir, itu biasa. Bahkan kita lagi panen. Ini ada hadis Nabi SAW. Hadis ini hadis Hasan Sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi tidak dikatakan seseorang kalau dia belum bisa mengalahkan hawa nafsu. Jadi kalau mau ngaji ada bola, tetap ngaji, berarti menang dia. Imannya kuat. Mau sholat, ada gangguan ini, tetap sholat, imannya kuat. Itu ukurannya. Itu yang kedua. Ini juga disampaikan dalam surah Al-Isra. Surat 17 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji
dan suatu jalan yang buruk. Saya orang keramat, Pak, Pantura, sejak kecil dipertontonkan dengan seperti itu, ya, sampai kadang malu, anak mana, anak keramat, oh yang ini ya, yang ada ininya ya, sampai malu, Pak. Itu Masya Allah ya, Alhamdulillah, yang mudah-mudahan menjadi kebaikannya Kientus, menutup lokalisasi, dibongkar dan lain sebagainya. Ditutup ya, tapi praktek masih ada tuh, menyebar ke mana-mana tuh ya. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu tuh Masya Allah ya, saya kecil tuh masih ingat, sampai malu mengatakan, dari mana kamu? Dari keramat. Langsung nyebut itu tuh. Nah, kalau ditanya dari mana, dari Mantran, aman gitu ya. Sudah, kalau dari Mantran aman, nggak disebut itunya gitu ya. Kemudian yang keempat, aku melihat setiap yang hidup itu akan dimintai pulang. Ya kan? Setiap yang hidup itu pasti akan dimintai pulang, dan malaikat mautlah yang memintanya. Aku pun tidak mempersiapkan diri sebelum datang memintaku pulang. Ketika waktunya tiba, aku pun sudah siap menyambutnya tanpa ada keterikatan dengan dunia sedikit pun. Jadi beliau tuh melihat setiap yang hidup itu pasti diminta pulang. Artinya Allah yang meminta melalui malaikatul maut. Ya. Dan aku pun selalu mempersiapkan diri. Karena diminta pulang, ya harus siap-siap. Seperti orang ketika merantau, kalau mudik itu kan seneng, ya. Apalagi kalau mudik bawa banyak uang. Ya. Kenapa? Nanti bisa bagi-bagi di sana, bisa makan enak, bisa sedekah, bisa macam-macam. Ya. Ada yang nggak mau pulang, kenapa? Karena merasa tidak bisa bawa apa-apa. Malu lah mau pulang, kenapa sih? Saya ke Jakarta jual motor, masa pulang nggak bawa motor, hilang malah motornya sudah kejual. Nanti kalau sudah punya ini, kan banyak yang begitu. Merantau ya pengennya pulang, dianggap sukses. Kita di dunia tuh merantau, Pak. Pengen nggak sukses ketika kita pulang? Harusnya pengen itu. Maka siapkan diri sebelum datang, ya, malaikatul maut itu meminta kita untuk pulang. Nah, kalau nanti kita sudah siap, waktunya tiba, enak. Aku pun sudah siap menyambutnya tanpa ada keterikatan dengan dunia sedikit pun. Tuh, nyaman kan? Karena sudah siap. Surah Ar-Ra'd surat 11 ayat ke-11. Surat Ar-Ra'd itu 23 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Jadi kita itu diikuti oleh malaikat bergiliran, Pak. Di muka dan di belakangnya. Di depan kita dan di belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Salah satunya malaikatul maut itu, Pak. Kalau sudah waktunya, ambil. Dan caranya terserah Allah. Tempatnya terserah Allah. Di mananya juga terserah Allah. Kapan waktunya juga terserah Allah. Jadi beliau belajar tentang bagaimana menyiapkan diri ketika dijemput oleh malaikatul maut. Kenapa? Karena setiap yang hidup disuruh untuk pulang. Yang kelima, aku melihat orang-orang saling mencintai dan membenci. Aku melihat orang yang saling mencintai tetapi tidak sedikit pun mereka saling memiliki. Artinya mencintainya itu hanya syahwat saja, hanya nafsu saja, bukan mencintai karena Allah. Ya.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman, itu salah satunya adalah mencintai seseorang karena Allah. Saya cinta kenyenengan, Pak. Sayang kenyenengan, berikan salam, berikan hadiah, berikan senyuman, berikan kata-kata yang baik, sapaan yang baik. Itu tanda cintanya, tanda sayangnya seorang muslim kepada muslim yang lain. Sayangilah, cintailah sesama muslim itu karena Allah. Bukan karena sesuatu yang ya kita harapkan ada udang di balik. Nah, itu. Kalau yang seperti itu dapatnya cuma itunya saja, tidak mendapatkan cintanya Allah, tidak mendapatkan manisnya iman. Surah Al-Qiyamah surah 75 ayat 20, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu manusia hanya mencintai kehidupan dunia saja. Ya. Nah, ini yang terakhir ya, Pak ya. Yang keenam, aku melihat bahwa setiap yang tinggal pasti akan pergi dan digantikan oleh orang baru. Dan tempat perginya setiap yang tinggal adalah kuburan. Ya kan? Orang yang pernah tinggal di tempat ini pasti dia akan pergi dan digantikan oleh orang lain. Yang pergi ini kemana coba? Ke kuburan. Kan begitu, Pak. Silih berganti. Dulu rumah ini dihuni oleh bapak kita. Bapak meninggal, kita menempati. Kita meninggal, anak kita menempati. Silih berganti begitu. Pokoknya yang pergi pasti akan digantikan. Nah, yang pergi ini perginya ke kuburan. Sudah siap kan? Nah, ini yang kemudian diamati oleh beliau. Aku pun selalu mempersiapkan segalanya semampuku dengan melakukan amalan yang dapat membuatku bahagia ketika berada di tempat baru yang dibaliknya terdapat surga dan neraka. Jadi kuburan itu adalah tempat baru kita nanti, yang di sebaliknya itu ada surga atau neraka. Kita mau pilih yang mana? Masih ada kesempatan sekarang untuk memilih. Insya Allah kita pilih surga. Baik Bapak Ibu sekalian, itu 6 pelajaran yang dipelajari oleh Al-Hatim ketika belajar dengan gurunya selama 30 tahun. Dan ini semua bermakna tauhid. Bergantunglah hanya kepada Allah, bertemanlah dengan amal-amal kita, lepaskan dunia yang bisa menghancurkan, ya. Kalau kita punya dunia, jadikan dunia ini sarana untuk mendapatkan akhirat, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.